Ya, saya mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya untuk materi yang kedua atau pertemuan yang ketiga. Bagian yang pertama adalah standar penulisan kode untuk bahasa HTML. Kemarin sudah disampaikan sedikit ya struktur dasarnya. Nah, itu nanti yang akan digunakan. Jadi kalau diperhatikan, modul atau file praktikum yang saya kasih itu ada bagian yang samanya ya. Ada bagian yang sama. Tapi sebelumnya dipastikan dulu softwarenya sudah terinstall. Ya, kemarin minimal yang tahap awal ini adalah web server, kemudian kode editor dan web browser. Selanjutnya nanti ditambah dengan RDBMS ya. Yang saya gunakan, sekali lagi saya ingatkan, saya nanti menggunakan Laragon untuk web servernya, Notepad++ untuk kode editornya, dan Google Chrome untuk web browsernya. Ya, di database nanti RDBMS-nya menggunakan Adminer. Kemudian sudah juga kemarin saya minta dibuatkan folder. Nama foldernya web di dalam www atau di dalam htdoc. Yang pakai Laragon, pakai AppServe ya, itu foldernya www namanya. Di dalam situ dibuatkan folder web. Di dalam folder web dibuatkan lagi 3 buah folder, yaitu HTML, JavaScript, dan PHP. Ini persiapan aja. Hari ini nanti dibuat lagi folder, ada folder yang dibuat lagi ya. Kalau di dalam htdoc itu berarti menggunakan server to go atau SAM ya. Nah, saya yakin sudah dibuat itu. Nah, ini struktur dasarnya kemarin yang saya minta ada ya, struktur HTML. Ada 2 bagian utama, yaitu bagian head dan bagian body, gitu ya. Bagian body akan ditampilkan di dalam browser, tampilan browsernya, sedangkan bagian head ini akan ditampilkan di bagian atas, di bagian title-nya. Ya, seperti itu sudah tahu dan harusnya sudah ada ini ya. Jadi saya lanjutkan ini penjelasannya ya. Tadi kalau dilihat seperti ini ada yang namanya tag disebutnya ya. Tag itu seperti ini, semua yang ada kurung seperti ini, kurung segitiga ya, saya nggak tahu nih sebutannya apa, gampangnya kurung segitiga gitu aja ya. Nah, kurung segitiga seperti ini disebut dengan tag, tag, tag ya, di HTML. Nanti isinya dan namanya itu beda-beda ya, karena kita ini menggunakan bahasa tingkat tinggi. Kemarin saya di pertemuan sebelumnya ya, bahasa tingkat tinggi, kata-kata yang digunakan itu sama dengan bahasa kita, bahasa Inggris ya. Jadi kita tuh langsung paham ini maksudnya apa gitu, kode tagnya itu. Misalnya HTML, udah tahu ini HTML. Kalau head, oh iya bagian head. Kalau body, bagian body, itu bahasa yang kita kenal ya. Kemudian ada title seperti ini. Title tuh judulnya, kita sudah paham title ya, tapi kita nggak bisa bikin sendiri. Misalnya dibikin judul kayak gitu nggak bisa ya. Berlakunya kalau bikin sendiri itu kalau kita menggunakan yang namanya XML. Kalau ini HTML, jadi tagnya itu sudah ada duluan. Dan ini tidak perlu dihafal, banyak aja tutorial. Misalnya di w3schools.com, mungkin kalian sudah pernah buka itu. Ya, di situ tutorialnya banyak, ada HTML, JavaScript, PHP, MySQL dan seterusnya. Bisa aja kita rujuk ke satu itu aja bisa untuk mata kuliah ini. Ya. Oke, itu namanya tag ya. Nah, sekarang penulisan tag dan atribut. Jadi setiap tag itu nanti ada atributnya, atribut atau properti. Kalau di database ya, itu ada namanya tabel. Tabel itu punya field. Ya, ada kolom-kolomnya. Kolom masing-masing kolom itu ada atributnya. Apa atributnya? Misalnya tipe data yang didukung apa, ukurannya berapa. Itu termasuk atribut ya. Jadi tag, atribut itu dituliskan huruf kecil semua. Huruf kecil semuanya ya.
didahului dengan tanda kurung buka segitiga dan kurung tutup diakhiri kurung tutup segitiga. Satu taknya, kayak gitu ya. Nah, nulisnya sebetulnya di HTML tuh bebas aja, mau huruf besar, huruf kecil tuh nggak ada masalah, dianggap sama. Ya, tapi dalam kaidah penulisannya itu disarankan hurufnya kecil semua. Nah, supaya kita mudah juga, ya. Kemudian menulis tak penutup itu sesuai dengan posisinya. Jadi nanti ada posisinya yang elemen bersarang istilahnya ya. Di dalam tak itu ada tak lagi. Nanti itu akan kita gunakan pasti, nggak bisa dihindari. Dalam pemrograman web itu pasti ada, ya. Kemudian menggunakan double quote, tanda petik ganda, ya, untuk value. Apa itu value nanti, ya. Kemudian penulisan atribut dan value-nya langsung disambung tanpa spasi. Nah, sekedar contoh dulu di sini. Ini ada div, ya. Ini tag namanya div. Ya. Di sini ada penutupnya /div. Jadi setiap tag itu ada pasangannya, nggak jomblo dia. Tapi ada juga yang jomblo, sama kayak kalian lah, ya. Nah, kemudian ini ada juga sama ya, ada p. Tagnya ini p. Gunanya buat apa? Tuh nanti sambil jalan, ya, di beberapa pertemuan nanti dikenali. Ada penutupnya /p, ya. Kemudian ada yang namanya atribut, nih contoh atribut, ya, align. Kemudian dituliskan langsung bersambung, ya seperti ini, nggak ada pakai spasi di sini ya. Jadi cara penulisannya kayak gitu. Align sama dengan, langsung tak pakai tanda double quote, petik ganda, isinya di dalam itu disebut dengan value. Nah kayak gitu ya. Lalu ini adalah isi atau konten dari elemen itu. Nanyanya nanti aja. Ya. Nah, itu tadi menggunakan double tag. Nih ya, ada div, ada /div, ada p, ada /p. Itu ada tag membuka dan penutup. Ada juga yang jomblo tadi. Nah, gitu ya. Single tag. Kalau single tag ini dia hanya ada satu aja, nggak ada penutupnya. Itu ada beberapa nanti. Ya. Ini tidak ada tag penutupnya. Nah, biasanya ditambahkan yang single tag itu biasanya ditambahkan di bagian ujungnya sebelum tutup segitiganya itu ditambahkan dengan tanda slash atau garis miring. Contohnya misalnya yang nggak ada pasangannya itu tag img, image ya, untuk menampilkan gambar. Itu nggak ada. Nah, di belakang sininya /img gitu nggak ada. Ya, memang seperti itu aturannya. Ya. Kemudian hr ini untuk bikin garis mendatar gitu ya. Ini juga nggak ada. Dalam kurung misalnya /hr gitu nggak ada. Terus gimana? Ditaruh seperti ini, ada tanda slash di belakangnya. Ini menandakan dia single tag kayak gitu. Walaupun ini bisa saja tidak dimasukkan. Nggak ada itu nggak apa-apa. Langsung aja ditutup di sini ya. Bisa. Ini juga sama. Langsung aja dihilangkan ininya, disambung langsung nggak apa-apa. Bisa. Tapi supaya tahu aja. Ya, di materi sebelumnya itu ada struktur yang ada tulisannya link, kemudian href, ya itu yang untuk menampilkan file di mana, yang ada 2 di atas dan 1 di bawah, yang script itu, ya itu karena dia single tag itu dikasih tanda itu. Kalau tidak apa-apa. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Belum bisa bertanya karena belum bisa dibuktikan, ya kan? Ya. Nanti ramenya itu kalau sudah praktek, sudah tugas baru rame. Besok kalau materi itu nggak rame. Ya, sama, apalagi mata kuliah teori. Ada pertanyaan? Diam aja. Sudah jelas? Diam juga. Ya, lanjut, ya kan? Oke, kita masuk ke bagian yang kedua ya. Nah, ini elemen dan atribut.